Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya masih meluruskan Kaf Media Channel karena dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya boleh menikah lebih dari satu karena ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengajarkan menikah lebih dari satu, bahkan ada yang 1000. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita simak video Kaf Media Channel berikut ini. Salah satu hikmah mengapa syariat Rasulullah SAW menjadi syariat terakhir adalah supaya orang-orang kafir di masa mendatang tidak akan bisa menyerang syariat Islam sebagai sesuatu yang buruk. Karena Rasulullah SAW datang dengan membawa kitab yang jelas dengan hukum-hukum yang jelas. Contoh, ketika Kristen mengecam atau menghina Islam karena Islam membolehkan punya istri 4, maka tinggal kita tanyakan balik dalam agama Kristen. Jadi dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh 1, itu bohong. Sebab Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri, dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Justru ketika kitab suci tidak memberikan batasan berapa banyak istri yang boleh dinikahi, berarti punya istri 100 pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Apa maksud contoh dari hal kecil ini? Jadi begini, agama manapun yang menuding syariat Islam itu buruk, pada hakikatnya mereka meludah ke wajah mereka sendiri. Sebab di dalam kitab mereka justru tidak ada aturan yang jelas tentang hal itu. Sebenarnya kalau kita melihat Kaf Media Channel, Polemikus Muslim, para mualaf itu, mereka itu lucu ya. Mereka seolah-olah menampilkan dirinya sebagai orang yang paling paham Alkitab. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip itu paling pintar menafsirkan Alkitab. Dan senang sekali menjelek-jelekkan agama orang lain untuk membuktikan bahwa agamanya paling benar. Nah, seharusnya untuk menunjukkan kalian benar atau agama kalian paling benar, itu tidak usah menjelek-jelekkan orang lain atau mencari-cari kejelekan orang lain. Cukup membuktikan bahwa kalian ini benar dari ajaran-ajaran agama kalian, dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kalian. Jadi benarkah orang Kristen boleh punya istri lebih dari 1 atau unlimited seperti yang dikatakan oleh Kaf Media Channel? Mari kita bersama-sama membahasnya. Kalau teman-teman Kristen dan Katolik membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tentu teman-teman bisa melihat bahwa Alkitab ini ditulis dengan sangat jujur dan apa adanya, tidak dibuat-buat atau ditutup-tutupi. Bahkan kejatuhan dalam dosa, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun ditulis. Untuk apa? Bukannya ini memalukan? Tidak. Ini adalah pembelajaran bagi kita supaya kita ini tidak jatuh dalam dosa yang sama. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Kaf Media Channel tadi. Nah, Daud, Salomo kan punya istri lebih dari 1. Jadi boleh dong orang Kristen punya istri lebih dari 1 bahkan 100 katanya. Tentu tidak. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh Daud dan Salomo ini tadi, Kristen harus mencontohnya atau menirunya. Karena ini adalah kejatuhan mereka. Mereka tidak bisa setia dengan satu pasangan saja. Itu yang pertama ya. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita melihat di dalam Kejadian, Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Ribka, Adam dan Sofia, Adam dan Sarah, dan lain sebagainya. Tapi hanya Adam dan Hawa. Itu adalah tanda bahwa Allah di dalam keluarga ini nanti manusia hanya boleh memiliki 1 pasangan. Dan kalau ada orang-orang di dalam Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab mempunyai istri lebih dari 1, nah, saya mengatakan bahwa mereka gagal dalam melaksanakan misi yang diberikan oleh Allah tadi. Yang kedua, kenapa mereka bisa sampai memiliki istri lebih dari 1? Karena budaya yang berlaku pada waktu itu, mereka boleh mempunyai istri lebih dari 1. Jadi seperti itu ya. Jadi ya mungkin bagi mereka itu lumrah melakukan itu, meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sebagai contoh lagi,
kalau Daud dan Salomo adalah seorang raja, gitu kan? Pasti mereka berperang dan mereka membunuh. Apakah itu juga berarti orang-orang Kristen boleh membunuh? Tidak. Jadi beda budaya, beda konteksnya, beda zamannya ya. Ya, apa yang dilakukan mereka bukan berarti itu adalah sebuah pembenaran untuk orang-orang Kristen boleh membunuh sesamanya. Karena firman Tuhan katakan tidak boleh membunuh. Dan kemudian contoh yang lain, kalau Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, apakah itu juga berarti orang Kristen boleh berzinah? Tentu tidak. Kenapa? Karena kisah itu ditulis di dalam Alkitab itu adalah sebagai peringatan bagi kita. Sekali lagi, itu sebagai peringatan bagi kita supaya kita tidak melakukan dosa yang sama. Jadi gini ya, kalau orang-orang sekali berdaud, Salomo bisa jatuh dalam dosa, mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita, orang biasa ini apalagi gitu loh. Pasti kita sangat rentan untuk jatuh dalam dosa. Jadi belajarlah dari kesalahan mereka. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan jatuh dalam lubang yang sama. Jangan jatuh dalam dosa yang sama seperti mereka tadi. Jadi seperti ini ya. Bukan seperti logikanya Kaf Media Channel. Ini jawaban saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.